Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Kita masuk dalam H-3 workshop make up PKBM Tirta Pelangi. Ya, sebelum kita masuk ke hari hanya, perlu review kembali hasil technical meeting. Mungkin yang waktu technical meeting kemarin hadir, insya Allah sudah paham semua. Yang kami permasalahkan adalah peserta-peserta yang baru gabung, terutama yang gabungnya setelah technical meeting. Terkait workshop make up itu sendiri, ya, kita temanya adalah soft look beauty. Soft look beauty untuk narasumbernya juga sudah ada. Kemudian kita juga didukung oleh beberapa label ya. Mungkin semua sudah paham. Yang pertama kita didukung oleh Ines ya, oleh Ines. Jadi nanti semua kegiatan kita mengacu pada make up-nya Ines, kosmetiknya Ines. Kemudian kita juga didukung oleh Endro Makeup and Wedding, yang mana sebagai narasumbernya adalah Mas Hendro Irawan. Untuk Mas Hendro sendiri, beliau sudah melalang buana kemana-mana, juga sudah bersertifikat nasional ya, bersertifikat nasional. Perlu tidak saya ragukan kembali untuk kemampuannya. Dia juga memiliki salon yang mana khusus untuk make up sama wedding saja. Kemudian kita juga didukung oleh D-Blank Original Max dari Kepanjen juga. Kemudian DMTV dan yang terakhir DS Kamera. DS Kamera ini di Sumber Manjing. Nah, kita kembali ke DMTV. DMTV ini nanti meliput acara kita, ya, meliput acara kita secara offline. Nah, nanti live untuk masuk ke televisinya, nanti semua peserta akan saya sampaikan kapan tayangnya dan jam berapa tayangnya. Ini adalah teman-teman pendukung dari PKBM yang lain. Lanjut ke pelaksanaan. Pelaksanaan kita hari Rabu tanggal 23 September 2020, yang mana 3 hari lagi akan kita laksanakan. Kemudian jamnya, semua peserta siap di lokasi di Desa Ndruju jam 9.30. Diusahakan tidak lebih dari jam itu. Kenapa? Kita usahakan pelaksanaan jam 10 tepat kita sudah mulai. Semua undangan yang tersebar kami minta hadir untuk jam 9.30. Jikalau peserta hadir sebelum 9.30 silakan. Yang pasti jam 9.30 peserta dan model sudah siap di tempat duduknya masing-masing. Ya, penentuan tempat duduk kami yang tentukan. Jadi datang silakan lihat namanya masing-masing, kemudian duduk bersama model di tempat itu. Sebelum jam 9.30 peserta sudah hadir untuk registrasi ulang ya. Maksud dari registrasi ulang ini, peserta sama model nanti tanda tangan absensi. Jadi sebelum kegiatan kita dimulai, ada absensi terlebih dahulu. Tetap protokol kesehatan kita jaga jarak juga ya, pakai masker. Tempatnya Balai Desa Ndruju. Mungkin yang di luar Kecamatan Sumber Manjing ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu lokasi Balai Desa Ndruju. Ya, kemarin banyak yang tanya, Pak, Balai Desa Ndruju apa yang di pinggir jalan? Oh, tidak. Balai Desa Ndruju masuk ya. Kalau dari arah Tawang Rejeni lah, atau dari arah Turen,
hendak ke Sumber Mancing Wetan, itu nanti ada setelah hutan jati, lurus saja ke selatan, nanti ada papan besar kiri jalan arah ke Min Druju atau MI Negeri 2 Malang ya, atau arah ke Andis Batik Druju. Ikuti aja jalan itu, nanti ketemu Balai Desa kanan jalan. Ya, itu. Yang penting nanti kontak-kontakan atau WA di grup, nanti akan saya share WhatsApp atau saya share lokasi kegiatan. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya ya, mungkin ada pertanyaan untuk pelaksanaan jam dan tempat ya. Dipersilakan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk yang bertanya bisa dihidupkan mic-nya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut berikutnya. Persiapan peserta sebelum workshop. Yang pertama, bawa kuas dan puff satu set ya. Bisa dibeli di pasar. Di pasar banyak, biasanya ada yang jual satu set. Kuas itu macam-macam, ada kuas untuk ini, untuk itu, dan untuk yang lain-lain ya. Sehingga dari kuas itu nantinya digunakan untuk make up nanti. Kemudian bulu mata dan lem. Bulu mata dan lem diusahakan ukuran yang R20. Jika tidak ada, yang penting tipis dan tidak tebal. Ya. Kemarin banyak yang tanya terkait bulu mata, ada yang mengirimkan foto. Yang penting tipis dan tidak tebal. Kemudian yang ketiga, baju atau gaun bebas, disesuaikan dengan temanya. Yang penting baju atau gaun tidak terlalu mencolok, tidak terlalu banyak payet, dan lain-lain. Karena tema kita soft look ya. Tema kita adalah make up pesta. Yang keempat, pakaian peserta workshop memakai atasan batik bebas ya. Bawahan bebas, yang penting bukan mini dress. Pakaian sepatu bebas, pakai sepatu bebas dan nyaman dipakai. Jangan lupa make up dulu sebelum berangkat. Jadi untuk poin nomor 4 ini, semua peserta pakai pakaian batik. Entah itu batiknya hanya di lengannya saja atau batiknya hanya ada di kancingnya saja, silakan ya. Yang penting ada batik. Bukan flower loh ya, batik. Kemudian kemarin ada yang tanya, Pak, kalau misalkan bawahannya aja yang batik, bagaimana? Usahakan walaupun bawahannya batik, atasannya ada motif batiknya sedikit. Ya, karena kita cinta Indonesia, kita cinta ragam budaya Indonesia. Jadi batik itu, usahakan batik itu dipakai. Untuk bawahannya bebas, mau celana, mau rok, silakan bebas. Kemudian peserta wajib hukumnya pakai sepatu ya. Sepatu bebas, mau sepatu cap, mau sepatu yang tipis-tipis itu dipersilakan. Kemudian untuk peserta jangan lupa make up dulu ya. Jadi sebelum berangkat make up, atau nanti di lokasi mau make up, nggak masalah. Kemudian nomor 5, persiapan bawa tisu basah dan kering. Ini saya wajibkan untuk bawa tisu basah dan kering. Ya. Takutnya nanti ada sesuatu hal, kalau bisa persiapan bawa. Tidak perlu yang besar-besar, yang kecil pun tidak masalah. Yang penting cukup. Nomor 6, jangan lupa alis model dirapikan dulu. Jadi yang misalnya modelnya alisnya agak tebal, bisa dirapikan ya. Yang bawahnya bisa dirapikan. Kemudian jangan dirapikan di lokasi, takutnya nanti
waktunya yang enggak cukup, usahakan di rumah dulu dirapikan ya, sesuai nanti temanya apa untuk pakaiannya. Kemudian untuk alis di pasar-pasar juga ada untuk merapikan alis, itu alat untuk merapikan alis itu ada ya. Kemudian nomor 7, model berusia SMA minimal dan maksimal 30 tahun. Tetapi jika model yang disiapkan masih berusia SMP, dipersilakan asalkan tidak mengganggu jam sekolah. Dan jika model yang disiapkan di atas usia 30 tahun, dipersilakan juga asalkan fresh graduate ini masih, atau muka itu masih fresh graduate ya. Jadi tidak terlalu kelihatan tua, karena ini nanti mendukung untuk hasil make up-nya peserta semua. Nah, gimana kalau model saya masih usia SMP, Pak? Boleh, asalkan tidak terlalu kecil ya. Mulai dari postur tubuh, kemudian mulai dari wajah itu tidak terlalu kecil, sehingga dia terlihat sudah pantas untuk di make up. Kemudian nomor 8, peserta wajib mengikuti alur-alur mulai awal sampai selesai ya. Jadi peserta itu wajib mengikuti alur yang diberikan oleh narasumber. Semua yang ikut di workshop makeup ini, saya anggap semua tidak bisa merias ya. Saya tidak melihat apakah sampean itu sudah bisa walaupun hanya memegang kuas make up-nya, atau sudah pernah menghias atau merias wisuda, atau sudah mahir untuk merias. Tapi ketika sampean sudah siap mendaftar dan sudah siap untuk ikut workshop makeup ini, saya anggap sampean semua tidak bisa merias. Mulai dari awal sampai akhir, ikuti kata-kata narasumber, ikuti alur-alur narasumber. Jangan seenaknya peserta sendiri. Kalau misalkan narasumber bilang A, peserta juga mengikuti A. Narasumber bilang C atau mempraktekkan C, jangan sampai peserta prakteknya E ya. Jadi harus sama. Kemudian persiapan model sebelum workshop. Untuk model diwajibkan untuk sarapan terlebih dahulu ya. Entah itu peserta yang membelikan sarapan atau modelnya yang sarapan sendiri. Jangan sampai peserta itu tidak sarapan. Karena menurut narasumber ya, mungkin sama sendiri yang pernah jadi model itu sangat berat ya. Kalau peserta sih enak, hanya tinggal menghias, tapi kalau model sangat berat, harus mengikuti kata dari periasnya, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi nomor 1, wajib peserta sarapan. Tidak hanya model, tapi peserta ya tetap harus sarapan ya. Nomor 2, dari rumah model sudah harus berangkat sudah memakai baju atau gaun. Ketika rumah sampean jauh ya dari lokasi, nanti kita siapkan satu ruangan untuk ganti pakaian ya. Hanya satu ruangan. Mungkin kalau cewek bisalah satu ruangan bisa ganti bersama. Tetapi kalau periasnya laki, biarkan modelnya ganti sendiri, nanti yang pesertanya yang membetulkan nanti ya. Kita siapkan. Nah, kalau misalkan mau ganti pakaian di lokasi, diusahakan datangnya kalau bisa lebih pagi ya. Jangan sampai mepet dengan jam. Karena apa? Mulai dari baju, kemudian
dari rambut, itu sudah dari rumah prosesnya, ya, atau di lokasi nanti prosesnya. Peserta harus bisa mengestimasikan waktu, ya. Jangan sampai rumah saya di Royudo, setengah 10 harus sudah di lokasi. Kemudian model juga nanti saya ganti atau saya suruh pakai pakaian di lokasi aja, ya. Jangan sampai setengah 10 harus di lokasi, sudah selesai duduk, sampai berangkatnya jam setengah 9. Ya, estimasi waktu itu perlu dilakukan. Model wajib polosan, ya, tidak boleh di make up, entah itu hanya pakai bedak atau apa, atau lipstick, jangan. Semua mukanya harus polosan, ya, harus polosan. Istilahnya apa ya? Masih murni atau alami mukanya. Tidak boleh dikasih apapun, ya. Sampean peserta hanya boleh memakaikan pakaian dan merapikan rambut saja untuk model. Untuk muka nanti di make up di lokasi, ya. Kemudian model memakai sepatu atau sandal, tidak boleh nyeker. Sepatu atau sandal diusahakan disesuaikan dengan pakaiannya, ya. Jangan sampai pakaiannya bagus, gaun pesta, tapi sepatunya ket, ya. Itu tidak pantas untuk model. Nomor 5, model wajib manut ke periasnya. Sampai semua kalau cari model jangan yang banyak bicara, ya. Nanti pas sampean mukanya disuruh sampean arahkan ke kiri, modelnya enggak mau. Wis ke kanan aja yang bagus. Jangan sampai. Model wajib diam dan ikuti kata periasnya. Nomor 7, tambahan dari kami, ya. Program ini dilaksanakan 100% gratis, tidak ada biaya apapun. Peserta dan model tinggal hadir saja. Mungkin kalau bensin dari rumah ke lokasi, itu tanggung jawab peserta dan model sendiri. Kemudian model belum sarapan, itu tanggung jawab peserta, ya. Nomor 2, peserta mendapatkan 2 sertifikat. Nah, ini untuk peserta. Peserta dapat 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama itu dari Ines Kosmetik. Peserta yang kedua dari Tirta Pelangi. Kemudian untuk modelnya juga dapat sertifikat dari kami, tapi hanya 1. Dari Ines tidak dapat. Jadi hanya 1 sertifikat dari Tirta Pelangi. Nomor 3, peserta dan model wajib standby di lokasi jam 9.30. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan di awal. Peserta dan model 9.30 harus sudah duduk di lokasinya masing-masing, ya. Jangan sampai jam 9.30 ini peserta dan model baru datang atau baru absen, ya. Diusahakan peserta itu sudah datang duluan sebelum tamu undangannya. Sehingga ketika tamu undangan sudah hadir, langsung kita mulai. Nomor 4, jumlah peserta 50 orang dan model 50 orang. Ternyata, ini hasil DM kemarin. Ternyata setelah saya rekap, jumlah peserta sekarang 60 orang. Dan model 60 orang. Berarti jumlah keseluruhan ada 120 orang. 5, peserta dan model wajib memakai masker. Ya. Jadi semua harus pakai masker. Ketika sampean datang ke lokasi, wajib pakai masker. Nanti ada petugas kami yang atau panitia kami yang menjaga di pintu masuk. Ketika sampean tidak pakai masker, sampean tidak boleh masuk ke lokasi, ya. Sehingga masker itu wajib. Terus bagaimana kalau misalkan kegiatannya dimulai? Ketika kegiatan dimulai, model dan peserta silakan jika melepas masker. Tapi kalau model ya wajib lepas masker, soalnya kan di make up. Tapi untuk peserta, kalau peserta mau pakai masker silakan, kalau mau dilepas juga silakan. Tetapi ketika
kegiatan kita belum dimulai, jangan melepas masker. Masker boleh dilepas ketika kegiatan make up itu kita mulai, ya. Masuk ke lokasi semua sudah steril ya, mulai dari masker, kemudian nanti ada petugas juga yang bagian penyemprotan atau memberikan hand sanitizer dan cek suhu. Nanti dari petugas kami sudah ada. Nah, ini untuk tambahan dari saya. Kemudian kemarin terakhir ada tambahan dari coach ya, yang mungkin ini harus saya siapkan juga. Tambahan dari coach ini pensil alis, kemudian eyeliner, maskara, foundation, bedak tabur atau loose powder. Jadi pensil alis tebal tipisnya pensil sama siapkan sendiri ya. Kalau misalkan sama tidak punya, gandengan aja sama yang lain, dipersilakan. Tetapi waktu ya, takutnya sama nanti ketinggalan. Kemudian 2 eyeliner, 3 maskara, 4 foundation, dan bedak tabur. Bedak tabur ini kalau sampean punya, ya, kalau tidak punya tidak usah dibawa. Hanya pelengkap saja untuk bedak tabur. Nah, dari 5 tambahan ini, kemarin ada yang tanya, Pak, boleh nggak kalau tambahan ini mereknya selain Ines? Boleh, silakan. Selain Ines boleh. Tetapi untuk palet itu wajib dari Ines. Ya, dari Ines nanti sampai dibentuk sudah saya kelompokkan nanti ya. Satu palet itu digunakan untuk 5 peserta. Ya, satu palet digunakan untuk 5 peserta. Nanti posisi tempat duduknya sudah saya siapkan untuk 5 peserta. Nah, untuk 5 tambahan ini bagaimana? Ya sudah disiapkan sendiri ya, disiapkan sendiri. Yang penting paletnya sudah dapat dari Ines. Nah, kalau misalkan sampean punya palet sendiri yang mereknya Ines, nggak apa-apa, silakan dibawa. Kalau mereknya di luar Ines, jangan. Ya, kita menghormati menghormati sponsor kita yaitu Ines. Tapi kalau untuk tambahan yang 5 itu silakan di luar merek Ines, enggak apa-apa. Itu ya. Nah, yang penting ketika sampean kegiatan harus bisa mengikuti dengan baik ya. Nanti dari masing-masing kelompok nanti sudah ada yang mendampingi. Takutnya ketika sampean ketinggalan dari narasumber, nanti dari pihak Ines ada yang mendampingi juga. Bisa tanya-tanya ke pihak Ines nanti juga. Sampean juga gitu. Jangan malu bertanya. Angkat tangan saja. Angkat tangan saja kalau mau bertanya. Jangan malu. Kalau misalkan ketinggalan, angkat tangan aja. Kalau misalkan nanti pendampingnya dari Ines menurut sampean lemot, terus tidak tahu apa-apa, langsung aja angkat tangan, tanya langsung ke Pak Hendro, ke Mas Hendro, ya. Tuh. Kemudian jangan lupa peserta wajib make up. Enggak make up, kita diliput oleh TV nasional ya, DMTV, bisa untuk peserta bisa merias diri sendiri ya, pakaian juga diri sendiri, jangan pakai kaos ya, hem, entah itu batiknya model hem, entah itu batiknya long dress atau lain-lain, silakan ya. Oke, mungkin dari saya cukup ini. Saya buka sesi tanya jawab satu persatu ya. Bisa tanya saya, mikrofonnya bisa dihidupkan. Kalau satu pertanyaan, mic yang lain dimatikan. Ya, jangan bareng-bareng. Kemudian satu pertanyaan langsung satu jawaban saja. Oke, silakan, ada yang mau tanya?
all free. Mau tanya? Ini Om, apa kayak kan tadi suruh ke sana make up ya? Ya, Aku sendiri kan nggak bisa make up. Itu terus gimana? gini loh. Untuk peserta, ya make up apa adanya. Mm-mm. Make up apa adanya peserta. Yang penting bukan make up secara glamor, tidak. Yang penting sama terlihat pas lah. Nggak mungkin kan peserta nggak make up walaupun bedaan kan sudah make up. Gitu loh. Oke. Ya. Yang penting terlihat rapi saja untuk peserta. Gitu ya. Ada lagi? Mas Septiam, Mas Septiam kali mau tanya tuh. Udah Ini yang cuma dikit. udah paham. Kalau misalkan sudah ketika ada pertanyaan sudah terjawab, bisa dimatikan lagi mikrofonnya, ganti Mau penanya yang tanya, lain. Oke. kan hairdo atau hijab itu kan dari rumah. Kalau rumahnya jauh gimana? Tadi sudah saya sampaikan di presentasi saya tadi, kami siapkan satu ruangan untuk Jadi hairdo di sana nggak apa-apa. enggak apa-apa. Nanti sudah saya siapkan satu ruangan untuk menyiapkan model. Ya. Yang penting datangnya jangan terlalu mepet. Iya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan yang mau tanya. Boleh pakai softline. Kenapa? Boleh pakai softline. Boleh. Untuk tambahan aksesoris lainnya, itu peserta sendiri yang menyiapkan ya. Yang penting model jangan dirias dulu. Kalau terkait boleh pakai softline, boleh silakan. Ada lagi yang mau tanya? Firdausi Nuzula? Iya. Mau Ini tanya? kan model saya mau pakai hijab. Hmm? Apa setelah di make up itu kan dimodif dulu gitu? Apa setelah dirias harus dimodif? Gini, nanti usahakan untuk hijab itu sudah terpakai yang penting nomor satu itu. Kemudian terkait ada modifikasi hijabnya, nanti kalau bisa jangan terlalu sulit. Soalnya nanti kan tidak mungkin kalau peserta itu setelah merias, tidak mungkin peserta itu merias sambil ada hijabnya kan tidak mungkin. Paling tidak hiasan hijabnya jangan terlalu sulit lah. Oh iya, terima kasih. Ya, nanti terkait hijabdu atau hairdo itu peserta sendiri yang menyiapkan model hijabdu dan hairdo-nya seperti apa. Kita yang paling penting adalah make up-nya. Jadi yang dipelajari adalah make up-nya. Terkait nanti posisi cara make up-nya, entah hijabnya mau dilepas dulu, nanti hijabnya terakhir setelah make up, silakan. Nanti kita berikan waktu lah untuk menghias hijabnya itu. Ada lagi? Monggo. Silakan. Ya. Kalau untuk peserta yang nggak pakai hijab, rambutnya diapain? Kenapa? Kurang jelas. Hamdipi. Untuk peserta dan Ya. rambutnya nggak dihijabin, diapain Pak rambutnya? Oh, untuk peserta ya terserah pesertanya sendiri. Yang penting terlihat rapi. Mau diurai silakan. Atau mau di kuncit atau diapakan silakan. Yang penting gini,
eh, sampean semua sebagai peserta terlihat rapi. Terus jika rambut itu diurai, usahakan rapi juga biar tidak nantinya tidak mengganggu model. Ya, nanti pas ketika merias rambutnya lari kemana-mana, bisa-bisa lari ke muka modelnya, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Pak, ada fashion show-nya nggak? Tidak ada fashion show, tidak ada. Itu apa? Kenapa? Itu make up toh. Ya, jadi gini, di awal kita rencana ada parade. Ternyata banyak yang kesulitan untuk parade. Kesulitannya apa? Modelnya tidak bisa. Akhirnya waktu technical meeting, parade kita tiadakan, tetapi setelah selesai kegiatan, nanti model dan peserta diminta untuk maju satu-satu, foto, untuk difoto ya. Untuk difoto, terus penilaian juga. Karena nanti dari Ines itu ada best three, ya, ada best three. Jadi hanya maju saja ke depan, itu saja. Tapi semua jangan. Berarti nggak dikasih. Kenapa? Berarti nggak dikasih kayak pertanyaan gitu ya? Nggak dikasih. Semua kan kita kan hanya kursus ini, hanya belajar, gitu loh. Ya. Ada lagi? Nggak perlu malu ya. Misalnya modelnya tidak mau dirapikan alisnya bagaimana, Pak? Modelnya Tidak mau dirapikan alisnya. kalau modelnya nggak mau dirapikan alisnya ya berarti gimana cara peserta biar waktu make up alisnya bagus, itu aja. Enggak, ada lagi? Tanya aja, mumpung apa namanya, kita tatap muka. Takutnya nanti ketika sampean hari H nggak siap, yang ditakutkan itu. Kita belajar, sama-sama belajar mulai dari nol ya, tidak ada yang mendahului apa kata dari narasumber. Silakan yang mau tanya. Terkait pakaian, nggak ada yang tanya? Terkait pakaian sudah jelas? Pak, saya mau tanya. Ya, Putri. Kalau misalnya foundationnya itu kemasannya dari injar, bukan yang full size, itu gimana ya? Kalau foundation nanti disiapkan peserta sendiri, entah modelnya seperti apa, yang penting dibawa aja, ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, yang penting dibawa aja. Untuk bulu mata sudah jelas? Sudah dapat semua untuk bulu mata? Ya, jangan lupa bawa lemnya juga. Nanti pas ketika sudah kita mulai, bulu matanya dibawa, lemnya nggak dibawa. Ya, usahakan kita siap sendiri, ya. Jangan sampai kita pinjam ke temennya, takutnya nanti temennya terganggu, gitu ya. Takutnya temennya terganggu. Terus mengingatkan, ya, siapa? Emma. Sertifikatnya untuk modelnya itu apa bisa dibuat kayak itu ya, apa buat model gitu loh Pak? Sertifikat. Mama mau pengen jadi model gitu loh. Apa bisa kayak dibuat bukti gitu? Oh,
Kalau dipakai untuk model make up bisa, soalnya kan kita temanya make up. Tapi kalau untuk dipakai model fashion show, ya tidak bisa. Itu Berarti khusus make up ya? make up. Kita kan hanya memberikan penghargaan buat mereka-mereka yang ikut. Jadi peserta kayak sampean kita berikan penghargaan berupa sertifikat bahwa sampean sudah pernah ikut workshop ini. Model juga gitu. Berarti sudah dapat penghargaan bahwa mereka pernah jadi model make up. Gitu. Ada lagi? Silakan ditanyakan. Oh, kalau apa itu namanya? Aku kan punya apa ya, bulu mata itu seadanya gitu, nggak yang sesuai kayak kata Om bilang itu nggak apa-apa. Apa gimana? Boleh apa enggak? Tadi sudah saya katakan diusahakan ukurannya R20 ya. R20. Nah, kalau Om, aku sih misalkan enggak ini sih Om. tidak ada ukurannya. Yang Ini. penting gini, tipis dan tidak tebal. Ukuran Menurut 17. saya sih ini nggak terlalu tebel. Ya, yang penting Tahun gini, 17. menyesuaikan. Sampean kan sudah pasti punya gambaran gaun saya ini ya, gaun saya ini. Jadi bulu mata usahakan disesuaikan dengan gaun itu. Kemudian make up-nya kita ini hanya make up dasar saja, make up pesta. Jadi tidak terlalu glamor. Jadi bulu mata disesuaikan sama make up-nya juga. Kalau yang ditunjukkan sama yang tadi kayaknya itu sudah pas lah, kan sudah tipis itu. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu rapat. Kayak kemarin ketipisan ya Om. Yang penting gini, siapa modelnya, coba dicoba pakaikan dulu lah, gitu loh. Tapi jangan yang sudah dipakai kemudian dibawa lagi untuk di kegiatan make up, otomatis kan sudah terkena lem itu. Ya. Ada lagi silakan. Pak, mau tanya, Ya. kan modelku ini pakai kan suruh polosan ya datang ke sana. Nah, model udah pakai eyelash extension terus gimana? Yang penting polosan. Oke, Pak. Kalau Terima kasih. kalau mau sampean make up dulu, otomatis di sana nanti suruh hilangkan make up itu. Iya, Tetapi tapi ketika kan kalau pakai eyelash kan nggak apa-apa ya? ya nggak apa-apa, yang penting nantinya ketika sampean modelnya di make up-nya tetap nempel gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Jangan sampai nanti sampean mempersulit sendiri gitu loh, ya. Ada lagi? Septian tidak tanya. Soalnya yang paling ganteng dewe kok dari peserta. Enggak apa-apa, Pak. Mau tanya. Ya, Nobita. Nanti kalau di ruangan itu yang disiapkan yang buat modelnya itu ada colokan listriknya apa enggak? Soalnya kita ada yang bawa kabel keler, kan hairdo-nya ada yang di curly rambutnya gitu. Oh, ruangan yang kami siapkan untuk Ganti model. pakaian model. Saya usahakan. Kalau Pak Rian sendiri nyampe sana kira-kira jam berapa? Soalnya memang kita kan persiapannya takutnya kurang. Nek make up biar apa itu kayak gimana ya? Biar teman-teman make upin atau gimana gitu loh. Dan enggak apa dadakan gitu loh. Kalau rumah saya kan dekat, jadi kemungkinan saya sudah standby di
lokasi itu antara jam 6 atau setengah 7 pagi itu sudah standby. Ya, takutnya nanti ada dari peserta yang datangnya pagi. Tapi kalau untuk panitia itu nanti saya siapkan jam 7 di lokasi. Itu. Ada lagi untuk Nobita? Udah Pak, terima Pak, kasih. Balai Desa Druju itu yang di pertigaan Ngembul itu ta ya? Pertigaan ya. Oh, ya Ngembul. Kanan jalan. Ya, Kanan kanan jalan. jalan ya. Hmm. Oh iya. Ada lagi? Silakan ditanyakan, jangan sampai nanti sampean kesulitan sendiri. Ada yang belum kirim foto? Untuk sertifikatnya hari ini jadi, ya. Sudah ada namanya sampean, sudah ada tempat tanggal lahirnya, termasuk alamatnya itu sudah ada semua. Tinggal nanti malam saya nyetak fotonya, bisa langsung saya tempel. Gitu. Untuk peserta sendiri, ada yang mau tanyakan? Pak, Ya, PAV itu harus satu paket ya? Satu set apa? PAV. Oh, PAV. Ya, PAV itu biasanya yang dijual hanya bijian ya biasanya? Atau gimana? Saya belum pernah tahu soalnya. nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang bijian, ada yang satu paket. Jadi satu paket yang biasa itu isi 5. Satu paket yang biasa isi 5. Kalau hasil dari technical meeting kemarin, diusahakan bisa satu paket. Soalnya kan dari masing-masing, entah itu kuas atau PAV kan ada kegunaannya masing-masing. Seperti itu. Toh nantinya kuas, PAV, kemudian yang lain-lain, ini kan untuk sampean sendiri nantinya. Ada lagi? Ada yang belum dapat model? Ada yang belum dapat model? Ada yang terkait gaun atau pakaian sudah paham semua? Terkait gaun dan atau pakaian? Pak mau tanya, Ya, silakan. kalau untuk karena belakang untuk gaunnya itu kayak gini loh Pak, bajunya itu pahitnya dikit tapi nggak terlalu banyak. Bisa dikirimkan fotonya via WA. Iya, nanti tak kirimkan Pak ya. Soalnya kan kemarin katanya ada yang pahit ini pahitnya dikit tapi nggak terlalu banyak gitu Pak. Oh, enggak apa-apa, kalau cuma sedikit sih enggak masalah, yang penting jangan terlalu banyak. Soalnya kan Iya, pesta. cuma aksen di bagian depan dada sini aja tapi nggak keseluruhan gitu loh. Ya, enggak apa-apa. Untuk pakaian, Iya. untuk gaun, ya. Sempat ada yang tanya, kalau pakai gaun long dress, hijab yang long dress, itu nggak apa-apa, silakan. Oh iya. Dipersilakan. Ya udah Pak, makasih. Lagi coba ini saya carikan contoh-contoh ya.
mau tanya, Ya, silakan. kalau ke sana itu harus bawa bekal atau sudah disiapkan di sananya? Yang pasti untuk pagi ya, itu sampean sarapan sendiri. Itu. Kami Kan nanti siapkan takutnya hmm? selesainya sore. Yang saya siapkan itu snack sama nasi kotak 1 untuk siang. Tapi untuk modal sama pesertanya ya? Ya, untuk makan siang. Oh iya, kan takutnya pulangnya sore atau malam, nanti takutnya kelaparan. Oh, nanti kami infokan, saya infokan lagi di grup ya, apa yang harus dibawa peserta. Kalau sampean mau yang pasti saya siapkan untuk 1 nasi kotak. Kalau selesainya enggak sampai sore, paling jam 2 itu sudah selesai. Paling perkiraan lah jam 2 sudah selesai. Ada lagi. Ini contoh yang mungkin bisa dilihat ya, contoh-contoh gaun pesta. Kalau misalkan mau pakai yang dress long juga nggak apa-apa seperti ini ya. Kemarin ada contoh lagi, bentar. Pak, Ya, ada buat adik. Kalau buat ada contohnya apa? Soalnya punya saya nggak lengkap. oh untuk kuas. Mungkin ada yang sudah siap kuas, bisa dikirimkan ke WA. Saya dapat lagi teman ke WA ya contohnya. Saya main kirim ke grup ya. Bentar, saya buka dulu. Ya. Aku udah siap kafe. Ya, nanti bisa ngikut. Ini ya, ini yang saya browsingkan. Ada kuas. Ini ya, macam-macam ternyata kuasnya. Saya main siapkan sendiri. Pak, yang buat pakai foundation itu bawa sendiri juga ya? Itu Ya, apa namanya nggak tahu. ya tetap bawa sendiri. Oh ya sebenarnya. Oh, Jadi saya main siapkan sendiri, paling tidak 1 set lah ya. Nanti kan otomatis ketika sampean ada job ngerias, otomatis alat-alat ini nanti tetap sampean pakai lagi. Itu sudah Pak, dikirim. punya saya ya ke WA yang warna hitam sama bajunya yang pink gitu. Kenapa? Kuasnya kan yang tak kirim ke WA itu ya, ke grup itu. Ya. Ya, ini 1 set. Ya kayak gitu. Bajunya kayak gitu kan nggak apa-apa ya, tempe nggak terlalu full hayat gitu. Iya, nggak apa-apa, bisa. Nggak apa-apa. Ya. Ya udah. Itu hampir sama seperti, nah, saya kirimkan.
nggak bisa nyambung ininya. Nah, ini kemarin dari Nirma, ya, dari Nirma ada yang tanya untuk gaun seperti ini, ya. Ini boleh, ya. Ini juga boleh. Mungkin ada yang mau tanya lagi untuk gaunnya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, ada pertanyaan di grup WA. Nih, siapa ini? Dionati. Punya saya cuma isi 5. Memang satu set itu kan isinya macam-macam, ya. Ada yang satu set seperti punya siapa? Oh, Septian ini benar-benar satu set banyak ini. Isinya banyak. Ini ya. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian Erma ngirim ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 macam, ya. Ada 12 macam. Nah, dari macam-macam ini punya kegunaan masing-masing, ya. Punya kegunaan masing-masing. Nah, kalau misalkan isinya 5, ya tinggal lihat kegunaannya seperti apa. Ini juga nggak apa-apa ini, ya. Tuh, kemudian sampai Erma tanya seperti ini boleh, silakan, nggak apa-apa, ya. Tetapi perlu saya koreksi lagi untuk warna hijabnya, ya. Warna hijabnya ini enggak sesuai sama apa ya, kurang pas. Kalau saya bilang kurang pas sama warna gaunnya itu. Kemudian Putri yang di ini, ya, di lingkaran ini. Model gaun seperti ini enggak apa-apa, boleh. Ini sama seperti yang saya share ini tadi, ya. Sama seperti yang ini. Kalau ini versi yang hairdo, kemudian ini yang versi hijabdo. Ini ya. Ada lagi? Ya saya Pak cek di WA.
Devi. Video ini ya. Ini nggak apa-apa, silakan. Berarti hairdo atau hijab? Hijab apa hairdo? Enggak hijab. Oh ya, nggak apa-apa. Hairdo. Nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Saya mau tanya lagi, kalau misalnya model hijabnya itu ntar dikasih aksesoris mahkota itu gimana? Boleh apa tidak? Kemarin waktu technical meeting sempat nyinggung itu. Mungkin ada yang masih ingat? Saya lupa. Sempat nyinggung itu. Katanya sih nggak boleh, soalnya kan memang bukan ini apa tuh, kalau pakai mahkota itu katanya Mas Hendro gimana ya? Pokoknya intinya nggak boleh. Oke, sudah ada jawaban. Tidak boleh. Ya. Waktu itu saya sempat lupa. Ada lagi? Rizky. Ini model pakaiannya seperti apa modelnya? Nggak apa-apa sih kalau Rizky Yatul ya. Nggak apa-apa, tapi nanti tinggal apa? Hijabnya aja ya. Nurosida. Yang ini ya. Yang dicentang nggak apa-apa. Ini hairdo berarti ya. Untuk Nurosida. Nurosida gabung di sini apa enggak ya? Itu hijabnya meskipun warnanya hitam, bukan hitam, maksudnya yang sesuai di foto itu nggak boleh ya Kak? Sebenarnya sih untuk hijab itu boleh-boleh saja. Ya. Usahakan peserta itu harus bisa atau harus mampu menyesuaikan pakaiannya seperti apa, hijabnya seperti apa. Jangan sampai gaunnya itu warna hitam misalnya, gaunnya warna hitam, nanti hijabnya warnanya tidak sesuai dengan gaunnya. Ya. Menjadi seorang peserta make up itu tidak hanya pandai untuk make up nantinya, tapi juga harus bisa mencocokkan antara pakaian dengan hijab. Pantas tidak untuk pakaiannya, seperti itu. Jangan sampai nanti model disuruh pakai pakaian ini ternyata enggak dilihatnya enggak pantas. Takutnya model itu minder, yang takutkan itu. Pakaian pun diusahakan jangan terlalu jangan terlalu besar lah, nanti modelnya kecil pakaiannya besar. Jangan sampai, yang paling penting pakaian nyaman dipakai ya. Ada yang tanya lagi? Jadi gini Kak, berarti semua aksesoris yang tadi katanya apa, mahkota, kalau yang lain tuh juga nggak boleh, harus murni cuma hijab aja
atau apa kayak rambut dimotif itu? Sebenarnya Cuma murni. gini, eh kita temanya kan make up pesta, soft look. Soft look itu yang hanya make up apa ya? Dasar aja. Jadi kalau hairdo terutama make up pesta ya mungkin seperti ini aja. Kita main di hijabnya saja. Hanya di model-model aja hijabnya seperti ini. Ya. Iya. Kemudian ketika hairdo mungkin hanya rambutnya mungkin hanya seperti ini. Gitu loh. Hanya Kalau apa? saya pakai. Digelung ya? Hanya digelung ya? Iya. Seperti itu. Kalau pakai mahkota, pakai apa kayak gitu kan untuk pernikahan seperti itu. Untuk pernikahan. Iya. Kita hanya pesta, make up, soft look. Kalau soft look ini nanti kan make upnya juga bisa dipakai untuk wisuda, untuk apa seperti itu. Nggak mungkin kan orang pergi ke pesta pakai aksesoris macam-macam di rambutnya atau hijabnya kan nggak mungkin. Silakan ada lagi. Ini Sri Ermawati nggak apa-apa kalau kayak gini. Ini ya. Ada lagi? H-1 semua harus sudah siap ya. Sudah siap. Untuk yang tidak punya pakaian batik, nanti bisa pinjam lah, cuma sehari aja. Ya. Ada lagi yang lain? Tenang aja, batik sekolah aja. Yang lain ada? Kita di sini sharing. Samen nggak paham apa yang harus disiapkan, samen tanya. Ya. Novita. Novita gabung di sini? Ya. Novita Budi Hartati. Iya. Enggak apa-apa ini. Iya, Pak. Pakai pakaian seperti ini enggak apa-apa. Yang penting modelnya mau tidak, seperti itu. Mau, Pak. Ini Ini sempat kan memang gaunnya kan kayak dari luar negeri, bridesmaid luar negeri kan kayak gini ya, Pak. Iya. Yang penting peserta modelnya mau pakai. Ini nanti terbuka atasnya ya. Iya, tapi agak naik itu kan kelihatan jatuh, ha. Enggak apa-apa, yang penting modelnya mau. Jangan sampai modelnya enggak mau gitu. Iya, Pak. Ya. Kalau untuk bawahannya, maksudnya sepatunya itu kan rata-rata hak tinggi. Kalau misalnya anaknya minta apa itu kayak sepatu cat gitu, boleh apa enggak, Pak? Tinggal lihat catnya. Oh, gitu. Tinggal lihat catnya. Kalau pakaian seperti ini harusnya pantasnya memang hak tinggi. Kalau pakaian seperti ini, yang penting kan dari peserta bisa tahu pantas tidaknya kan. Iya. Kalau memang sepatu atau sendal untuk model itu nanti dipakai ketika sampean beserta model maju ke depan itu aja. Nanti ketika make up mau dilepas enggak apa-apa. Gitu. Iya, Pak. Ada lagi? Silakan.
Mungkin paling banyak permasalahannya ada di gaun, ya. Ada lagi yang mau tanya, dipersilakan. Untuk sementara peserta terjauh ini yang berangkat dari Karangploso ini, ya. Harus bisa menyesuaikan atau estimasi waktunya, ya. Siap. Ada lagi? Silakan. Ale modelnya nunggu dari Blit. Kenapa? Soalnya modelnya juga masih pulang ke Blitar, jadi nunggu ini. Tapi udah ini kok, udah janjian nanti. Yang penting gini, usahakan kalau memang semua peserta ini perlu persiapan di lokasi, estimasi waktu tetap diperhatikan, ya. Dan sampai walaupun pakaian gaun kayak gitu, waktu itu sangat perlu loh, ya. Siap. Oke, yang lain yang belum bertanya silakan. Pak, tanya kalau di sesi acara akhir acara itu ada acara ini enggak ya? Dari produk Ines menjual barangnya gitu. Dari produk Ines menjual barangnya. Iya. Ini yang kemarin enggak memang saya rahasiakan dari kemarin, ya. Tapi saya buka aja sekarang. Dari Ines itu nanti sampean dapat voucher. Dari Ines sampean dapat voucher, entah vouchernya berapa saya enggak tahu. Yang pasti ketika sampean mau beli produknya Ines, sampean dapat potongan harga dari voucher itu. Kalau Ines biasanya pasti siap bawa barang biasanya. Siapa yang mau beli di lokasi itu bisa. Di akhir acara ya Pak, bukan di awal acara ya? Yang pasti di akhir. Kalau di awal kita fokus ke kegiatan dulu. Oh iya Pak, terima kasih soalnya memang rencananya mau beli perlengkapan Ines, dan di sana ada ya sudah pakai yang ada aja dulu. Oh, sama rencana mau beli untuk makeup ini. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang acaranya jual belinya di akhir, ya nggak apa-apa. Aku tak pakai seadanya aja. Yang sampean perlukan itu apa? Kalau nggak salah sih foundation sama eyeliner. Oh gitu. Coba sih nanti. Kalau memang terakhir ya nggak apa-apa, aku tak pakai ini apa punyanya Wardah. Kalau untuk sesi itu biasanya memang di akhir memang. Tetapi nanti coba aja nanti kalau misalkan ada dari pihak Ines, nanti saya tanyakan di hari H. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ini yang gabung ini hanya 19 orang dari 60 peserta ini. Oke, ada yang kesulitan? Tanyakan aja. Mikrofonnya sampean buka. Soalnya mungkin nanti saya slow respon, saya fokus di cetak sertifikat. Ya, jadi kalau mau tanya-tanya mungkin bisa aja nanti saya jawabnya
agak lama. Sama seperti kemarin saya ada kegiatan, jadi jawabnya agak lama. Silakan lagi. Nggak ada yang tanya? Mikrofonnya bisa dihidupkan semua, mikrofonnya. Oke, sudah cukup? Nggak ada yang tanya? Nggak paham. Ya, kalau sudah paham, tatap muka virtual ini saya sudahi. Ya. Sampai jumpa tanggal 23. Persiapkan dengan sebaik mungkin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang belum kirim foto segera dikirim, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus aku